Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Saat ini kita akan mempelajari kembali sekolah sahabat kita dengan judul Perjanjian bagian pertama. Namun mari kita sama-sama kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih. Kami rindu pertolongan-Mu ketika kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa, pelanggaran dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita diingatkan bahwa air bah memberikan dampak yang luar biasa selama 150 hari. Lamanya bumi dipenuhi oleh air bah. Dan efeknya dihapuskanlah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Hanya tinggal Nuh bersama dengan keluarganya yang tinggal di dalam bahtera. Setelah peristiwa itu, Nuh bersama dengan keluarganya keluar dari bahtera. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mereka mendirikan sebuah altar untuk mempersembahkan ucapan syukur oleh karena Tuhan telah memberikan janjinya, penggenapan janjinya untuk keselamatan mereka. Kejadian 6 ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku. Nah, Tuhan menggenapi perjanjian ini. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Oleh sebab itu, maka ketika dia pertama kali keluar dari bahtera, yang dilakukannya adalah mendirikan mezbah untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Nah, dalam pelajaran ini kita melihat bahwa ada dua pokok penting yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah Nuh menomorsatukan Tuhan. Nuh menomorsatukan Tuhan dengan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan segera setelah ia keluar dari bahteranya. Ya. Dan reaksi Tuhan luar biasa. Tuhan menerima persembahan itu yang ternyata menyenangkan hatinya. Sehingga berfirmanlah Tuhan. Dikatakan, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Lanjut dikatakan, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Nah, selanjutnya dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita melihat begitu hati Tuhan tersentuh oleh karena ucapan syukur Nuh dan keluarga. Jadi saudaraku, pelajarannya adalah baiklah kita mengucap syukur dalam segala hal agar ucapan syukur kita itu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan dan itu menyenangkan hatinya. Persembahan syukur adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dan yang kedua yang kita dapat pelajari adalah Nuhlah yang memulai perubahan pola makan. Karena
pengaruh air bah tidak ada lagi tumbuhan di atas muka bumi. Yang tersedia adalah makanan yang berasal dari hewan. Jadi perubahan itu menghasilkan perubahan hubungan antara manusia dan hewan. Ya, pada awal masa penciptaan manusia dan hewan berbagi dalam pola makan, yaitu bersama-sama memakan tumbuhan. Ya, bersama-sama memakan bahan dari bahan nabati. Tetapi sejak peristiwa air bah, maka terjadi perubahan pola makan. Nuh memakan hewan yang disembelih. Namun, itu tidak berarti semua hewan boleh dimakan. Kita melihat kembali bahwa ada hal yang perlu kita ingat di sini, ya. Bahwa satu, Nuh tidak melanggar aturan tentang makanan yang halal dan yang haram. Mana buktinya? Dia memberikan persembahan bagi Tuhan, yaitu binatang dan burung yang tidak haram. Ya, jadi kita melihat bahwa walaupun tidak lagi memakan tumbuh-tumbuhan, Nuh tetap berpegang pada prinsip makanan haram dan makanan halal. Yang kedua, bahwa darah juga tidak bisa dikonsumsi. Sebab sejak awal Allah telah berfirman sebagaimana ditulis pada Kejadian 9 ayat 4, ya. Ya. Jadi darah tidak bisa kita makan. Saudara-saudara, akhir dari pelajaran hari ini adalah kita dapat menyimpulkan Allah mempunyai kasih dan setiap keputusan yang dibuat oleh Allah mengandung keadilan. Ada kasih dan keadilan dalam setiap keputusan-keputusan Allah. Melalui janji keselamatan kepada manusia yang taat seperti Nuh dan keluarganya sehingga mereka selamat dalam bahtera. Biarlah pelajaran hari ini mengingatkan kita semua bahwa diperlukan selalu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah korban syukur yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan yang kedua, walaupun kondisi terdesak, kita tetap mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan. Kita tetap berpegang pada makanan halal dan tidak memakan makanan haram. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nuh. Dan yang ketiga adalah darah itu tidak boleh kita makan. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore.